Oh, ya aku buka dulu kali ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Oke, Bu Ayu lupa. Ternyata aku belum ngasih filenya ya ke kalian ya. Belum, Bu. File kita, oh alah, bentar, bentar, bentar. Hmm, Bu, terkait yang tidak bisa absen bagaimana ya, Bu? nanti coba saya masukkan manual ya. Coba. Ini kok belum bisa ini ya? Oke, coba yang presensinya. Ini dari RB dulu. Fitriani ada? Nggak ada. Intan Regina? Nggak ada. Rahmatika? Hadir, Bu. Yuni Sarah? Hadir, Bu. Feby Rahmadani? Hadir, Bu. Oke. Windy? Windy ada? Windy Dela? Nggak ada. Oke, tadi yang RB tadi segitu aja yang belum presensi. Maaf, Bu. Windy ada, Bu. Oh, Windy ada. Bentar. Kalau yang RA, Azizah Anggraini, ada? Jah, Jijah, Ajijah nggak ada.Ganistia, Hadir, Bu. oke, Cindy X Taryani, nggak ada. Dimas Zumar, Hadir, Bu. Ulan Sapriliani, nggak ada. Maulidia, Hadir, Bu. Hartanti, nggak ada. Ashifa Wulan, nggak ada. Stefani Mariska, Hadir, Bu. oke. Naila Ulia, tidak ada. Oke. Bu, maaf. Fitriani hadir, Bu. Udah tak panggil tadi, Fit. Nggak usah ya. Nggak usah. Enak Windy banget. hadir, Bu. Ya, nanti Ulan dimasukin. hadir, Bu. Hmm. Hmm. Ngomong toh, kamu kalau dipanggil Tadi diem-diem aja. jaringannya, Bu. Jaringannya kenapa jaringannya? Itu loh, Bu. Mau mencet mikrofonnya nggak keangkat-angkat, Bu. Mau mencet nggak keangkat-angkat. Oke, ya wis. Ya, berarti presensinya Ibu tutup ya ini ya. Oke, kita lanjutkan perkuliahan. Terakhir kita sudah membereskan materi yang tentang karbohidrat ya. Jadi kita sudah belajar terakhir itu tentang bagaimana sih struktur karbohidrat dan turunannya, kemudian bagaimana eh, fungsi mereka di dalam apa di dalam tubuh suatu organisme gitu ya, bagaimana fungsi mereka di dalam sel. Nah, hari ini kita akan lanjutkan makromolekul yang ketiga ya. Berarti kita udah belajar protein, udah belajar karbohidrat. Nah, kita lanjut lagi makromolekul yang ketiga yaitu lipid. Nah, mungkin Ibu nanya dulu nih sama kalian, biasanya di bahan pangan apa aja sih, Nak, kita bisa menemukan lipid? Minyak, Bu. AKA. Kemudian, selain itu, di mana lagi kita bisa menemukan lipid? Ada yang suka makan telur? Ada, Oke. Bu. Wah, Ada, Bu. kira-kira kalau di dalam telur, kandungan lipidnya itu akan banyak kamu temukan di bagian yang mananya nih? Bagian mananya? Ayo. Putih telur. Hmm, Kuningnya bukan, Bu. Kuningnya, Bu. Kuning. Kuningnya, Bu. ya di putih telur mungkin ada ya, tetapi dominannya kalau di putih telur itu adalah proteinnya ya, yang kandungannya tinggi. Kalau lipid itu banyak kita kandungannya itu lebih tinggi kita temukan di
kuning telur gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang lipid itu kita akan ketemu dengan banyak sekali bahan pangan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu ya yang mengandung lipid. Nah, tetapi sebenarnya lipid itu dia digunakan sebagai apa sih gitu ya? Kan selama ini mungkin yang kamu dengar, wah kalau udah hubungannya sama lipid atau biasa kita mengenalnya lemak gitu ya, itu kaitannya sama yang jelek-jelek aja gitu ya. Nah, tapi ternyata lipid itu di dalam sel kita fungsinya itu cukup luas, Nak, ya. Nah, mungkin kalau dia jumlahnya terlalu berlebihan, itu kan juga memang tak baik ya. Sebenarnya nggak cuma lipid aja ya. Kalau kamu ketemu dengan karbohidrat juga gula ya, kalau dia jumlahnya terlalu banyak juga dia tidak bagus. Gitu ya. Nah, tetapi lipid ini tentu saja di dalam sel dia punya peran khusus. Nah, nih ya salah satunya. Jadi lipid itu nanti dia sangat berperan dalam membran sel kita. Ya, nah ya. Jadi mungkin waktu SD atau SMP kamu pernah belajar lah ya kalau lemak atau lipid itu bisa kita jadikan sebagai cadangan energi gitu ya. Nah, tetapi selain fungsinya sebagai cadangan energi, ternyata lipid itu juga nanti berperan dalam membran sel kita gitu ya. Nah, jadi di gambar yang kamu lihat di sini ada gambar struktur dari organel ya. Jadi kamu lihat di sini ini ada membran sel gitu ya. Membran sel yang kemudian di dalamnya itu kita lihat ada beberapa organel, ini membran selnya ya. Nah, kemudian ada beberapa organel. Nah, ini yang kamu lihat di sini adalah gambar penampang dari sel eukariot ya. Nah, kalau kita lihat antara satu organel dengan organel yang lainnya itu dia pasti dibatasi oleh membran organel gitu ya. Nah, kalau kamu melihat struktur dari membran itu sendiri, nah, ternyata lipid itu nanti dia nggak bekerja sendirian, ya. Artinya di dalam sebagai penyusun membran sel itu nggak cuma ada lipid semua, gitu ya. Nah, tetapi nanti dalam menjalankan tugasnya, gitu ya. Jadi lipid itu dia akan bersama-sama ya berikatan dengan protein atau dia berikatan dengan karbohidrat untuk membangun struktur dari membran sel. Ya, nah, nanti kita akan bahaslah lebih dalam lagi tentang membran sel. Nah, sebagai membran sel itu tentu saja lipid itu dia tidak perannya itu tidak kemudian jadi mengisolasi suatu sel itu sendiri ya. Artinya kalau ada membran bukan berarti organel-organel yang ada di dalam sel itu dia akan terisolasi gitu ya. Enggak. Ya, tetapi keberadaan membran itu justru dia sebagai penyaring, nak. Ya, jadi nanti membran sel kita itu justru dia yang pada akhirnya dia akan menyaring molekul apa saja, ion apa saja yang bisa masuk ke dalam sel. Nah, tentu saja keluar masuknya ion atau molekul dari dalam keluar sel atau dari luar ke dalam sel, gitu ya, itu tentu saja harus mempertimbangkan ya berapa konsentrasi molekul atau ion tersebut di dalam dan di luar sel, gitu ya. Nah, bagaimana nanti cara mengaturnya? Bagaimana sel nanti dalam proses transport molekul atau ion gitu ya di dalam sel? Nah, nanti kita akan bahas ada bagian membran sel sendiri. Ya, nanti rasanya ada di bagian yang lain. Nah, sebelum kita mempelajari fungsinya, sebelum kita berbicara banyaklah tentang bagaimana peran dia di dalam sel, nah tentunya kita perlu untuk melihat dulu bagaimana sih sebenarnya struktur dari lipid itu sendiri. Ya, nah jadi kita hari ini coba kita belajar tentang kita lihat struktur lipid ya, struktur kimia dari lipid. Nah, jadi struktur lipid itu nanti kita bisa mengkelompokkan dia atau mengklasifikasikan dia menjadi beberapa kelompok. Nah, ini mungkin yang pertama kamu pernah dengar lah ya. Jadi kelompok yang pertama itu adalah asam lemak ya atau fatty acid. Nah, kalau kamu lihat ya di gambar ini, Ibu hanya menayangkan beberapa contoh dari asam-asam lemak, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat struktur asam lemak, gitu ya, komponen utamanya nanti kita akan melihat di sini, nak, ya. Di C yang nomor 1 dari asam lemak itu dia mengandung gugus fungsi apa nih? Di C nomor 1-nya
Kalau kamu lihat sini, gugus fungsi apa ini, Nak? Karboksilat. Aha. Ya, jadi suatu asam lemak itu dia mempunyai gugus fungsinya adalah asam karboksilat. Nah, selain asam karboksilat, dia juga terdiri dari rantai karbon yang sangat panjang. Ya, nah biasanya kita akan sering menemukan untuk asam-asam lemak gitu ya yang kita temukan itu dia memiliki rantai karbonnya ini Nak, atau rantai R-nya itu dia biasanya lebih dari 14 ya. Nah, kelimpahan yang paling banyak itu sering kita temukan asam-asam lemak yang C-nya itu adalah antara 16 sampai 18. Itu yang kelimpahannya paling banyak. Ya, tapi lagi-lagi itu kan kelimpahannya yang paling banyak, bukan berarti yang rantai C-nya pendek itu enggak ada gitu ya. Ya itu tetap ada misalnya pada pada minyak kelapa misalnya. Nah, itu juga dia mengandung beberapa asam lemak yang rantai C-nya itu sekitaran 12 gitu ya. Nah, tetapi kelimpahan yang paling banyak itu nanti kita akan dapatkan dalam organisme gitu ya. Kita akan temukan dia antara 16-18 itulah yang kelimpahannya paling banyak. Nah, kalau kita lihat di sini Nak, ya, berdasarkan rantai gitu ya. Kita kalau melihat di sini asam lemak itu nanti ada yang kita lihat ikatannya Nak. Contohnya nih ada asam stearat. Nah, kalau kita lihat asam stearat, dia mengandung C-nya ada 18 ya. Kamu hitung C yang nomor 1 itu adalah dari yang karboksilat ini ya. Kalau kamu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan C18. Nah, apa bedanya asam stearat dengan asam oleat? Dia sama-sama C-nya 18, tapi di sini apa bedanya? Asam stearat dengan asam oleat. Apa bedanya di sini? Ikatan pi, Bu. Gimana? Apa bedanya? Di oleat ada ikatan rangkap. Di oleat ada ikatan rangkapnya gitu ya. Nah, jadi ternyata nanti jenis-jenis asam lemak pun kita akan menemukan ada asam-asam lemak yang memiliki ikatannya tunggal atau biasanya kita mengenalnya itu yang disebut sebagai asam lemak jenuh. Pernah dengar kan ya kalau di iklan-iklan minyak goreng misalnya, wah dia mengandung asam lemak tak jenuh ya, dia mengandung asam lemak jenuh misalnya gitu ya. Nah, kalau dia yang ikatannya tunggal, kita menyebutnya dia adalah asam lemak yang jenuh. Mungkin Ibu tuliskan di sini ya. Jadi berdasarkan rantai C-nya, nanti kita akan menemukan, mana nih, kok nggak bisa nulis? Ya, kita akan menemukan asam lemak itu nanti ada di baginya asam lemak yang jenuh, gitu ya. Sama satu lagi itu adalah asam lemak yang tidak jenuh, tak jenuh. Nah, kalau jenuh itu berarti ikatannya tunggal, kalau tak jenuh berarti dia mengandung ikatan rangkap. Nah, sekarang kita lihat, ikat yang tak jenuh nih, contohnya ya, ada asam oleat, asam linoleat, ada asam alfa linoleat. Apa bedanya antara itu tadi yang Ibu sebutkan, asam linoleat sama asam alfa linoleat? Bedanya apa di sini? Jumlah ikatan rangkapnya. Iya, jumlah ikatan rangkapnya ya. Artinya kelompok asam lemak yang tak jenuh pun nanti dia variasinya itu bisa bermacam-macam ya. Ada yang hanya mengandung 1 ikatan rangkap, ada yang mengandung 2 ikatan rangkap, ada yang mengandung 3 ikatan rangkap dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini kita lihat ya ternyata kalau yang punya ikatan rangkap biasanya kita sebutnya asam lemak tak jenuh ya. Artinya ketidakjenuhan dari suatu asam lemak itu juga dia bervariasi. Nah, tentunya adanya variasi dari tadi ya panjang rantai C gitu ya. Kemudian ada variasi dari ketidakjenuhan. Nah, tentu saja itu akan berpengaruh juga sama sifat fisik dari suatu asam lemak. Ya, nah contohnya nih salah satu sifat fisiknya yaitu melting point ya atau titik leleh dari beberapa asam lemak. Nah, di sini mungkin kamu bisa lihat kalau terlalu kecil mungkin kamu zoom aja ya di di layarnya ya. Jadi kelompok yang atas di sini adalah kelompok dari saturated fatty acid ya, berarti ini adalah asam lemak yang jenuh. Kalau yang bawah itu adalah kelompok dari asam lemak yang tidak jenuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari namanya, kita belum membahas dulu ya tentang melting point-nya. Kita lihat dulu nih dari penamaannya. Jadi biasanya penamaan
suatu asam lemak, kita akan menemukan dia dalam bentuk nama trivial dan nama sistematiknya ya. Kalau nama trivial atau nama dagang ya, kita sering mengenalnya di sini misalnya ya, ada asam lemak jenuh yang atom C-nya 12, itu kita biasanya mengenalnya adalah namanya asam laurat. Ya, nah sementara kalau kita beri nama sesuai dengan aturan sistematis ya atau IUPAC-nya, namanya adalah asam dodekanoat. Itu. Ya, kemudian yang masih kita membahas yang jenuh, misalnya asam lemak jenuh yang C-nya 14, ya kita biasa menyebutnya kalau nama dagangnya atau nama trivialnya adalah asam miristik ya. Sementara kalau nama sistematiknya dia adalah asam tetradekanoat. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya kita seringnya sih kalau ketemu di beberapa textbook ya atau mungkin kita belajar dari atau kita di jurnal misalnya kamu baca gitu ya, itu biasanya untuk beberapa asam lemak emang kita sering menemukan dalam disebutkan dalam nama trivialnya gitu ya, seperti tadi ya misalnya asam laurat gitu ya, kemudian asam stearat itu biasa kita menyebutkannya dengan nama trivialnya. Nah, kemudian asam lemak itu juga bisa dilambangkan dengan simbol. Nah, jadi kalau misalnya kamu ada simbol kayak gini, 12.20. 12 itu merupakan jumlah atom C-nya, gitu ya. Sementara setelah titik 2 itu adalah jumlah ikatan rangkapnya. Ya, jadi kalau untuk asam lemak yang jenuh, artinya kan dia tidak memiliki ikatan rangkap, makanya nilainya 0 semua gitu. Ya. Nah, sementara untuk yang asam jenuh kita lihat nih. Contohnya ada asam palmitoleat ya. Ini dia jumlah atom C-nya ada 16 nih, Nak. Nah, setelah 16 dia ada titik 21. Nah, bentar Ibu tulis saja ya di sini ya. Jadi, jika kita menuliskan dalam bentuk simbol ini, Nak, setelah titik 2 ini ya. Ini dia menunjukkan jumlah dari ikatan rangkapnya ya atau jumlah ketidakjenuhannya. Ya, jumlah rangkapnya. Seperti itu. Jadi dia ada 16.21 gitu ya. Oh, itu berarti dia jumlah ikatan rangkapnya 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang 18 nih. Yang jumlah C-nya 18 kan ada 18.21, 18.22, 18.23 gitu ya. Nah, artinya dia yang membedakan adalah jumlah ikatan rangkap. Gitu ya. Nah, setelah itu kalau kita lihat simbol untuk asam-asam lemak yang sifatnya tak jenuh ya, nah kita menemukan ada istilah ini. Pernah mungkin kamu mendengar ya, ada omega 3, omega 6, omega 9 ya. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Pernah, Bu. Bu. Pernah, Bu. Ya. Nah, sebenarnya omega itu dia melambangkan apa sih, Bu? Ya. Jadi N- itu di sini dia biasanya adalah lambang untuk omega, Nak. Jadi biasanya kamu akan temukan dia simbol namanya itu kayak gini misalnya ya. Misalnya Ibu ambil contoh asam linoleat misalnya ya. Asam linoleat. Nah, asam linoleat itu biasanya kita menuliskan lambangnya itu seperti ini, Nak. 18 gitu ya, 18.2 2 gitu ya. Kemudian omega 6 gitu. Ya, jadi biasanya dia disimbolkan dengan seperti ini, 18.2 omega 6. Nah, 18 itu tadi menunjukkan jumlah C-nya, gitu kan ya, jumlah C-nya. 2 di sini dia menunjukkan jumlah ikatan rangkapnya, jumlah rangkapnya. Nah, omega 6 di sini maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi kalau kamu menemukan lambang omega gitu ya, jadi lambang omega itu artinya kamu menghitung C nomor satunya itu bukan dari yang asam karboksilatnya, Nak. Kan tadi ya di sini, kan padahal kan C yang nomor 1 kan di asam karboksilatnya ya. Nah, di karboksilatnya kan yang C nomor 1 ya di sini ya. Nah, kalau kamu melambangkan dengan simbol omega, itu kita menghitung nomor satunya itu dari ujung CH3 ini, Nak. Dari ujung CH3. Oke? Misalnya kamu punya lambang ya, ada lambangnya misalnya omega 6, misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita akan pertama kali ketemu ikatan rangkap itu pada C nomor 6, tapi kalau omega dia dihitungnya adalah dari ujung
Dihitungnya itu dari ujung yang CH3. Nyambung nggak? Kayak tadi ya, misalnya kan yang Ibu ambil contoh asam linoleat nih. Berarti kalau kita hitung, asam linoleat itu kan tadi apa? Omega 6 ya, Nak ya. Nih, omega 6 itu berarti nanti kita akan menemukan C rangkap pertama kali itu adalah di C nomor 6, tapi ngitnya dari ujung. Nih, asam linoleat. Kita hitung ya, berarti ini C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Seperti itu. Jadi kalau kamu menggunakan lambang omega, kamu ngitung C nomor satunya itu adalah dari C yang paling ujung ya, atau dari CH3. Bisa ikut? Bisa pahamin? Bisa, Bu. Bisa. Oke, berarti kalau misalnya kamu punya asam oleat, nah di sini. Asam oleat itu berarti omega berapa nih? Yuk, kita hitung sama-sama coba. Kalau asam oleat berarti omega berapa nih? Kalau tadi kan asam linoleat itu omega 6 ya. Kalau asam oleat berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Berarti asam oleat itu ya biasanya ada juga yang menyebutnya dia adalah sebagai omega 9. Ngerti ya sekarang maksudnya ya? Kalau kamu dengar iklan gitu ya ada mengandung omega 3, mengandung omega 6, mengandung omega 9. Nah, sebagai lulusan kimia nanti kamu jangan ini ya, mahasiswa kimia harus tahu apa maksud dari omega tersebut. Oke, sampai sini bisa ikut untuk lambang omega? Ya, jadi Bu kasih di sini ya, omega itu dia adalah letak C rangkap pertama, gitu ya, Bu nulisnya ya. C rangkap pertama dihitung dari ujung CH3. Maksud nggak kalau Ibu nulisnya kayak gitu? Dihitung dari ujung CH3. Mungkin Ibu tulisan kayak gitu aja ya. Bisa ikut sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah itu ya kalau kita menggunakan simbol yang omega. Ya, kalau pakai simbol omega itu kita ngitungnya dari ujung CH3. Nah, tetapi kalau misalnya kita kembali lagi mengikuti aturan tata nama yang sistematis ya atau yang IUPAC ya. Nah, kalau kamu mau menggunakan tata nama yang sistematis ya tetap ikuti aturan IUPAC-nya ya. Kalau misalnya aturan IUPAC biasanya ngitungnya dari mana, Nak? Kalau misalnya kamu punya struktur yang kayak gini, ya. Kalau aturan IUPAC misalnya asam oleat. Jadi kalau aturan IUPAC-nya kita menuliskan C rangkapnya itu ngitungnya tetap harus dari COOH gitu ya, dari asam karboksilatnya. Makanya kalau kita lihat di sini asam oleat ya, asam oleat coba kita lihat. Nih, asam oleat itu kalau nama IUPAC-nya kita bisa beri nama dia 9 okta dekanoat acid ya, asam dekanoat. 9-nya di sini dia menunjukkan adalah letak rangkapnya ya. Nah, ini adalah letak rangkapnya nih. Di C nomor 9, tapi kalau dia nama sistematis, berarti C nomor 9 kamu hitungnya dari ujung COOH. Gitu. Nah, Bu, kalau misalnya ikatan rangkapnya dia lebih dari 1, nah misalnya kayak asam linoleat nih, dia ikatan rangkapnya ada di nomor berapa aja? Ada di nomor 9 sama di nomor 12 gitu kan. Makanya kita nanti menyebutkan namanya dia adalah asam 9,12 ya, okta deka di gitu ya. No di noat ya. Nah, deka di noat seperti itu. Ya. Jadi di sini menunjukkan ikatan rangkapnya ada 2 gitu ya. Ada di nomor 9 sama nomor 12. Nah, kalau misalnya ikatan rangkapnya 3, ya udah tinggal sebutkan aja letak ikatan rangkapnya ada di C nomor berapa aja. Tapi itu ya, ingat ya, kalau sistematis berarti kamu ngitungnya adalah dari C yang COOH. Bisa ikut? Untuk tata namanya? Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan dulu enggak? Di sini. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak? Masih bisa ya ngikutinnya ya. Oke, nah kalau udah bisa, sekarang kita lanjut ke yang tadi ya. Tadi Bu Ayu mau menjelaskan kalau suatu asam lemak itu nanti kita temukan dia kan bervariasi ya, bervariasi jumlah atom C-nya ya. Kemudian dia juga bervariasi, ada yang jenisnya asam lemak jenuh, ada yang tak jenuh.
Kemudian asam lemak yang tak jenuh juga ada yang ikatan rangkapnya 1, ikatan rangkapnya 2, ikatan rangkapnya 3 gitu kan ya. Bahkan ada yang ikatan rangkapnya 6 ya, yang sering kita kenal dengan nama DHA. Ya mungkin kamu pernah inilah ya, sering mendengar itu gitu ya. Nah, artinya apa? Adanya variasi jumlah atom C, kemudian adanya variasi jumlah ikatan rangkap, itu tentu saja akan berpengaruh terhadap sifat fisik ya. Salah satunya adalah titik leleh dari suatu asam lemak. Nah, ini kita coba lihat di tabel ini. Kalau kita lihat berdasarkan melting point ya, titik lelehnya, Nak. Kita coba tengok dulu nih ya, tengok dulu untuk yang asam lemak yang jenuh yang atas ya. Oke, kita lihat ini kan dari atas ke bawah kita urutkan dia atom C-nya semakin bertambah ya dari atas ke bawah. Nah, kalau kita lihat melting point-nya, Nak. Nah, kita lihat dari atas ke bawah juga ternyata titik lelehnya juga dia akan semakin besar ya. Artinya hubungannya apa antara panjang rantai dengan titik leleh? Artinya apa? Semakin panjang rantai C-nya, maka dia akan memiliki titik leleh yang semakin tinggi juga. Ya, artinya kalau dia titik lelehnya semakin tinggi, artinya apa? Buat menjadi wujud cair gitu ya, dia butuh suhu yang tinggi gitu kan ya. Misalnya kayak contohnya nih, asam laurat, dia melting point-nya 44,2. Ya, artinya dia untuk berubah dari wujud padat ke cair gitu ya, itu perubahannya adalah pada suhu 44,2 ya. Kemudian ini ada asam miristat ya. Dia melting point-nya adalah 52. Asam palmitat dia melting point-nya 63,1 gitu ya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi semakin bertambahnya jumlah atom C, ternyata dia titik lelehnya dia akan semakin tinggi. Nah, kalau kita hubungkan ya, sebenarnya wujud dari mereka nih, Nak ya, asam-asam lemak yang jenuh ini ya, asam lemak yang jenuh dulu yang kita bahas, dia kan punya melting point seperti ini ya, Nak ya. Nah, artinya kalau misalnya Bu Ayu nanya, kalau di suhu ruang kita berapa ya? Kalau di Lampung agak panas, biasanya berapa? 30 derajat Celcius lah ya, kira-kira gitu. Kalau sekarang ruangan saya ruangan ber-AC ya. Ini 16 derajat ya. Enggak ada yang 20 derajat lah ini. Nah, berarti kalau misalnya di suhu ruang lah, kita biasanya menyebutnya suhu ruang itu suhu 25 derajat ya. Berarti kalau di suhu ruang kira-kira asam lemak yang jenuh ini wujudnya apa, Nak? Kalau kamu lihat melting point-nya ini. Bentuknya padat ya, Bu. Wujudnya apa, Nak? Padat. Wujudnya betul. Betul, karena kan dia kayak contohnya tadi ya yang 44,2 berarti dia baru akan meleleh di suhu ini gitu kan ya. Artinya di suhu 25 dia udah meleleh belum? Belum gitu ya. Nah, jadi kalau kita menemukan asam lemak yang sifatnya jenuh gitu ya, itu di suhu ruang itu dia memiliki wujudnya adalah padat. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan antara asam lemak yang jenuh dengan tak jenuh nih. Misalnya kita sama-sama ambil perbandingan untuk C yang 18 misalnya ya. Nih, C yang 18. Misalnya asam stearat. Asam stearat di sini dia punya melting point-nya 69,1 ya. Asam stearat di sini dia tidak punya ikatan rangkap. Nah, coba kita bandingkan dengan yang memiliki ikatan rangkap. Contohnya kayak misalnya asam oleat ya. Dia sama-sama C18. Yang kayak tadi nih. Nah, nih. Kita bandingkan asam stearat dengan asam oleat ya. Jadi dia sama-sama C-nya 18. Nah, sekarang coba kita bandingkan titik lelehnya. Nah. Asam stearat titik lelehnya 69,1. Sementara asam oleat titik lelehnya berapa? 13,2. Bayangkan ya, bayang pun keberadaan ikatan rangkap itu juga dia akan mempengaruhi titik lelehnya. Artinya apa? Kita lihat aja di sini, keberadaan satu ikatan rangkap aja dia bisa menurunkan titik lelehnya jadi 13,2 gitu ya. Itu baru satu ikatan rangkap. Kita lihat nih misalnya sama-sama C18, asam linoleat, dia punya dua ikatan rangkap ya. Kita lihat di sini, titik lelehnya -9. Kemudian kita lihat asam alfa linoleat, titik lelehnya -17. Gitu ya, kita lihat 18 yang lain ya. Ini ada asam alfa linoleat sama asam beta linoleat. Kalau kita lihat di sini, titik lelehnya kisaran segitu ya, -17. Ya,
Artinya apa? Semakin dia punya ikatan rangkap gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah, semakin banyak ikatan rangkapnya, juga dia akan semakin rendah titik lelehnya. Ini ada pengecualian lah ya. Pengecualian ini ya namanya biasanya kan di kimia kan selalu ada pengecualiannya ya. Gitu. Tetapi kalau kita lihat secara dominan di sini ya, untuk asam lemak yang tak jenuh, dia memiliki melting point yang sangat rendah ya, sehingga kita bisa mengira-ngira dia. Berarti kalau ada di suhu ruang gitu ya. Nih, kamu bisa membayangkan kayak tadi ya, asam oleat. Dia titik lelehnya 13,2. Artinya dia di suhu 13,2 derajat meleleh tuh. Berarti asam oleat kalau di suhu ruang dia wujudnya apa, Nak? Di suhu ruang asam oleat. Cair, Bu. Cair, gitu ya. Jadi kita bisa membedakan gitu ya, wujud antara yang asam lemak jenuh dengan asam lemak yang tidak jenuh. Itu apa namanya? Maksudnya kita mau ini kira-kira di suhu ruang dia wujudnya apa ya? Ya tinggal dilihat aja melting point dari mereka. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita hubungkan nih. Berarti kita bisa menghubungkan dia di dalam tubuh kita. Biasanya kan suhu tubuh kita berapa tuh kisarannya? Normalnya kan suhu tubuh kita 37 derajat ya. Ya enggak? Nah, artinya kamu bisa membayangkan, misalnya kamu mengkonsumsi makanan ya mengandung asam lemak ini, Nak. Berarti kira-kira dia di dalam tubuh dia wujudnya apa? Nah, bisa kamu deteksi berdasarkan titik lelehnya gitu. Jadi kamu bisa bayangkan tuh, tadi kalau kamu bertemu dengan asam lemak yang jenuh, melting point-nya kan dia apa? Di atas suhu tubuh kita ya, Nak ya. Nah, di atas 37 derajat kan. Artinya di suhu 37 ketika kita misalnya mengkonsumsi apa contohnya misalnya margarin ya salah satu. Contohnya margarin itu kandungan asam lemak jenuhnya itu lumayan misalnya. Ya mungkin kamu kalau mengkonsumsi margarin misalnya apa? Margarinnya untuk goreng telur ya biasanya gitu kan. Pengganti minyak Bu, minyak lagi mahal, aku gorengnya pakai margarin. Nah, waktu kamu memanaskan margarin memang dia wujudnya adalah cair ya. Karena kan kalau kamu memanaskan pasti dia suhunya kan lebih dari melting point-nya ini kan, makanya dia mencair. Nah, tetapi kamu bisa bayangkan kalau misalnya kamu mengkonsumsi makanan yang mengandung asam lemak jenuh, berarti dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah kita dia wujudnya apa? Wujudnya apa? Padat, Bu. Ya, itu ya. Jadi kamu bisa membayangkan, makanya mungkin kamu pernah itu nggak pernah dapat kabar nggak dulu itu yang katanya kalau misalnya kita habis makan makanan yang berlemak, itu kalau bisa minumnya apa? Minumnya jangan minum es gitu ya, ininya ya. Nah, sebenarnya ya itu mungkin cukup berpengaruh, tapi yang apa lebih signifikan kita bisa melihatnya berdasarkan melting point-nya. Seperti itu ya. Jadi emang lebih baik ya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin dia mengandung asam lemaknya adalah dari golongan asam lemak yang tak jenuh ya. Karena kan kamu bisa membayangkan kalau misalnya dia padat di dalam darah apa yang terjadi? Ya mungkin aja dia bisa akhirnya menyebabkan apa? Plak enak ya. Ya, kalau udah asam lemak yang berperan ya atau mungkin ada penumpukan lemak di dalam pembuluh darah kamu itu penyakitnya bisa macam-macam ya. Kalau misalnya yang tersumbat adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung, ya nanti jadinya bisa ada penyakit yang namanya serangan jantung ya. Kalau misalnya dia menyumbatnya di pembuluh darah yang menuju ke otak, nanti bisa jadi dia yang menyebabkan stroke gitu ya. Nah, makanya kamu mesti apa ya? Mesti pintar untuk memilah dan memilih ya bahan pangan apa sih yang kira-kira bagus untuk kamu gitu. Tapi emang segala sesuatu yang berlebihan itu yang perlu diingat. Oke, nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Kak, Nih. izin bertanya Bu, kan kalau kenapa ya Bu ikatan rangkap ini di asam lemak itu membuat penurunan melting point Bu? Kan kalau yang diketahui sebelumnya, kalau semakin banyak ikatan rangkap maka titik lelehnya itu semakin tinggi Bu. Oh, yang di ini kebalik nggak kalau hubungannya sama titik didih meren ya? Oh iya Bu, titik didih Bu, maaf Bu. Iya, Nggak fokus Bu. Jadi kalau bedakan ya antara titik leleh dengan titik didih ya Nak ya. Kalau titik didih kan berarti kaitannya dia
biasanya titik didih itu kan dikaitkan dengan pemutusan ikatan ya. Jelas kalau dia ikatannya rangkap, itu berarti dia pasti akan memiliki yang lebih tinggi. Nah, tapi dalam hal ini dia berbanding terbalik ya dengan melting point. Justru kalau melting point adalah keberadaan ikatan rangkap itu justru dia akan menurunkan titik leleh dari suatu asam lemak. Atun. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke ya. Jadi jangan kebalik ya. Kalau titik didih, kalau titik leleh enggak justru ya. Ini udah ngomongin makanan mulu ya di kolom chatnya ya. Mungkin ada lagi silakan yang mau bertanya. Sudah? Kalau enggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya. Kita baru membahas untuk kelompok pertama ya, kelompok asam lemak. Nah, tadi kan Ibu udah bilang ya, kalau lemak atau lipid itu dia punya beberapa klasifikasi ya. Tadi yang pertama adalah asam lemak. Nah, yang berikutnya, nanti kita akan mengenal lipid itu dia dalam bentuk triasilgliserol. Ya, jadi kelompok yang kedua itu adalah kelompok triasilgliserol. Nah, ini yang nanti kita manfaatkan sebagai sumber energi ya, tetapi dia bukan sumber energi utama, Nak. Kita tahu ya, yang sebagai sumber energi utama siapa? Makromolekul. Yang sebagai sumber ya. Dan di dalam tubuh, karbohidrat itu kan menjadi bahan bakar utama ya untuk pembentukan energi. Nah, tetapi tubuh kita, sel-sel kita itu dia juga bisa menyimpan cadangan energi dalam bentuk karbohidrat ya, dalam bentuk glikogen. Mungkin kamu masih ingat ya. Nah, artinya apa? Ketika badan kamu butuh untuk segera menghasilkan energi gitu ya, misalnya cadangan glukosanya sudah habis, maka dia akan memecah glikogen ya sebagai sumber energinya. Nah, tetapi kalau misalnya kita dalam kondisi berpuasa, mungkin kalau puasanya kita ya berapa? Kalau di sini kisaran berapa jam kita puasa ya? 13 jam atau lebih gitu ya. Ya, mungkin kita masih bisa lah mendapatkan asupan energi itu dari cadangan glikogen kita. Nah, tetapi kalau misalnya apa ya, kan ada sih beberapa negara yang dia puasanya tuh lama banget ya, Nak ya. Biasanya itu negara yang di yang mendekati kutub utara ya biasanya ya. Yang daerah-daerah yang subtropis itu kan ada kan yang dia berpuasa atau mataharinya itu dia lebih lama ya. Mataharinya itu terlihat dia lebih lama tuh. Ada kan yang nyampe puasa berapa 16 jam ya, atau ada bahkan yang sampai 20 jam gitu. Nah, dalam kondisi berpuasa yang ya plus minus lebih dari 16 jam, nah tentu saja pasokan cadangan karbohidrat kita yang dalam bentuk glikogen itu, itu tidak bisa memenuhi, kalau misalnya kita dalam kondisi berpuasa ya, itu misalnya lebih dari 16 jam gitu ya. Nah, artinya kan kamu tetap harus beraktivitas ya. Kayak misalnya sekarang Bu Ayu ngomong juga ini pasti butuh butuh ATP gitu ya. Kemudian misalnya kamu menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa misalnya kan itu kan juga butuh ATP. Nah, akhirnya ATP-nya diambilnya dari mana? Ya dari cadangan lemak yang ada di dalam sel-sel kamu. Nah, cadangan lemaknya itulah yang nanti akan kita simpan dalam bentuk triasilgliserol. Jadi inilah yang nanti kita jadikan sebagai sumber energi kita. Ya, nah kita bisa dapatkan dia dari tadi udah disebutkan ya, dari minyak ya, minyak kelapa, minyak wijen ya, atau dari beberapa makanan. Mungkin dia juga mengandung triasilgliserol gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan dia lah dari sumber bahan pangan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau dilihat dari namanya, ya, triasilgliserol. Nah, itu pasti nanti dia tulang punggungnya itu adalah gliserol, ya. Jadi dia merupakan gliserol. Gliserol itu dia adalah senyawa alkohol ya dengan mengandung 3 OH di sini ya, 3 atom C dan 3 OH. Nah, kalau kita menyebut dia sebagai triasilgliserol, itu artinya adalah gliserol yang dia mengikat 3 asam lemak. Ya. Jadi kalau kamu bayangkan asam lemak kan tadi ada gugus fungsi karboksilat ya, COOH-nya di sini.
dia ketika bergabung antara asam lemak dengan gliserol, dia akan membentuk struktur yang kita beri nama triasilgliserol ya. Jadi di sini dia akan membentuk suatu ester ya. Atau ada juga yang menyebutnya trigliserida gitu juga ada. Ya, dengan di sini berarti R1, R2, R3-nya itu adalah apa? Asam lemak ya. Di sini ya bergantung dia C-nya berapa ya. Jadi ini adalah asam lemak 1, asam lemak 2, asam lemak 3. Gitu. Nah, variasi R1, R2, R3 ini nak apa di dalam suatu bahan pangan itu tentunya variasinya itu banyak sekali ya. Itu bergantung dari mana sumbernya. Gitu ya. Yang jelas R1, R2, R3-nya itu bisa jadi berbeda-beda. Nah, tetapi tadi seperti yang di awal Ibu sudah sebutkan, kelimpahannya yang paling banyak kita akan temukan untuk yang panjang rantainya berapa? Yang kelimpahannya paling banyak? Coba Ibu apa namanya? Tanya dulu fokusnya tadi ini enggak? Yang kelimpahannya paling banyak yang C-nya berapa nak lu? Ayo, C-nya berapa? 16 sampai 18, Bu. 19 sampai 18 ya. Jadi kita mungkin nanti akan sering temukan R1, R2, R3-nya itu ya paling banyak kita temukan yang C-nya 16 atau 18. Nah, walaupun untuk beberapa sumber tentu saja ini apa komposisi ya R1, R2, R3-nya itu bisa jadi dia berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian kayak R1, R2, R3-nya itu nggak mesti dia asam lemak yang sama ya. Jadi misalnya R1-nya asam oleat gitu ya. R2-nya harus asam oleat lagi itu ya. Enggak juga ya. Bisa jadi itu dia mengandung asam lemak yang berbeda gitu ya, atau dia mengandung 2 asam lemak yang berbeda gitu ya. Itu bergantung nanti dari sumbernya. Yang jelas tiga-tiganya itu nggak harus sama gitu. Oke ya. Nah, ini adalah gambar dari jaringan adiposa ya. Jadi tadi Ibu kan udah bilang ke kamu kalau kita bisa menyimpan lipid sebagai cadangan makanan gitu ya. Jadi dia bisa sebagai sumber energi tapi bukan sebagai sumber energi utama ya. Nah, di mana kita menyimpan lipid tersebut? Nah, kita bisa menyimpannya di dalam jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu biasanya sering kita temukan apa yang di bawah kulit kita, nak. Ya. Makanya kalau kamu misalnya makan ayam goreng ya, ada yang suka ada yang ini, ada yang hobi makan kulit. Nah, itu bisa kamu ada kan kalau lagi bersihin ayam misalnya sebelum kamu goreng di bawah apa lapisan kulitnya itu kan ada yang kayak lemak-lemaknya ya. Pernah lihat? Iya, Bu. Pernah, Bu. Nah, ya udah ya itu adalah jaringan ya itu jaringan adiposa. Jadi biasanya kita menyimpan triasilgliserol ya atau lemak kamu itu di jaringan adiposa. Untuk selanjutnya ya kalau misalnya badan kamu udah memberi sinyal kalau ini cadangan karbohidratnya udah habis nih, itu harus segera memecah dari cadangan lemak. Nah, baru dia nanti akhirnya diproses seperti itu. Tapi kita nyimpannya adalah di jaringan adiposa. Seperti itu. Nah, ini contoh dari triasilgliserol ya, Nak ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini antara C1, C2, C3-nya dia berbeda-beda ya. Kalau kita lihat C1-nya dia adalah asam palmitat ya. Nih, asam palmitat, C2-nya itu adalah asam linoleat, ya. C3-nya itu adalah asam stearat. Gitu. Jadi untuk penamaannya seperti apa? Yang pertama kita cari dulu tulang punggungnya. Tadi Bu Ayu bilang kan kalau tulang punggungnya itu adalah gliserol ya. Nah, setelah itu kamu beri nomor. Beberapa sumber ada yang menuliskan aturan penomoran itu dinomori dari yang C-nya lebih sedikit. Ya, ada beberapa sumber yang dia mengatakan C yang nomor 1 itu adalah C yang dia diisi oleh asam lemak yang C-nya lebih sedikit gitu. Ya, dalam hal ini kan dia C16 ya nomor 1-nya. Jadi kalau kita beri nama dia, berarti ya diurutkan aja nomor 1-nya siapa? Asam palmitat gitu kan ya. Tapi karena dia di sini sebagai cabang, biasanya kita menyebutnya adalah palmitoleil, 2 linoleil, 3 stearil gliserol gitu. Jadi apa tadi palmitat yang awalnya at itu kan karena dia penamaan asam karboksilat ya.
Biasanya kan owat gitu ya. Kalau asam karboksilat at. Nah, tetapi ketika dia menjadi cabang, kita ganti dengan akhiran il ya. Palmitoleil, linoleil, steroil, gliserol. Seperti itu. Itu untuk tata namanya. Rasanya nggak sulit lah ya untuk menamai. Oke, nyampe sini dulu. Masih bisa ikut? Masih? Masih, Bu. Oke, mungkin Ibu... Bu. Nah, oke. Ibu lanjutkan dulu ya. Jam berapa sih? Oke. Ibu lanjutkan dulu. Nah, ini tadi kalau kita ketemu sama gliserol ya. Kalau gliserol itu kan tadi dia atom C-nya 3, kemudian OH gitu ya. Nah, ketika salah satunya atau di C yang nomor 3-nya itu dia digantikan oleh gugus fosfat. Nah, nanti kita akan ketemu senyawa ini namanya adalah gliserol 3 fosfat ya. Nah, kalau misalnya gliserol 3 fosfat ini dia membentuk ikatan dengan asam lemak ya, berarti ada 2 asam lemak ya yang bisa berikatan sama dia. Nah, nanti dia akan membentuk ini namanya adalah gliserophospholipid, atau inilah yang biasa kita kenal dengan istilah fosfolipid ya. Fosfolipid itu biasanya kita temukan di mana? Ayo, DKH juga udah sering ini. Fosfolipid sering kita temukan di mana? Membran sel, Bu. Membran sel, betul ya. Nah, jadi ini ya, fosfolipid itu nanti strukturnya seperti ini. Jadi dia di C nomor 1 dan 2-nya, dia diisi oleh asam lemak nih, nak, ya, cabangnya asam lemak. Tetapi di C nomor 3-nya itu ada gugus fosfat gitu ya, yang kemudian nanti di sini atom O yang dari fosfatnya, dia bisa mengikat gugus lain ya. Nanti kita akan lihatlah bersama-sama turunannya apa aja. Jadi bergantung nanti siapa yang menempel di sini. Itu. Nah, kalau misalnya kita melihat ini ya gliserophospholipid ya. Ini tadi yang sudah Ibu katakan ya. Jadi ini yang mayoritas ya lipid yang kita temukan ya, komponen dari membran sel itu nanti lipid penyusunnya banyak kita temukan itu dalam bentuk fosfolipid ini. Ya. Nah, tadi Ibu sudah katakan kalau pada gugus fosfatnya gitu ya, dia bisa terikat apa? Spesies X di sini ya. Nah, itu biasanya X di sini itu dia yang nempel di situ adalah senyawa-senyawa yang polar. Nah, ya. Jadi misalnya nih, Ibu ambil contoh nih ya. Jadi misalnya X-nya gitu ya. X-nya itu dia ada gugus fungsi H gitu ya. Jadi misalnya di sini dia X-nya itu adalah H, berarti di sini OH gitu. Bisa bayangkan ya. Nah, itu dia namanya adalah asam fosfatidil gitu ya. Itu nama turunan lemaknya. Kalau misalnya dia X-nya itu adalah etanolamin, berarti dia namanya adalah fosfatidil etanolamin gitu. Kalau misalnya dia adalah suatu kolin ya, yang tadi yang X-nya itu adalah kolin, berarti namanya dia adalah fosfatidil kolin gitu. Ya. Ada serin juga namanya fosfatidil serin ya. Ada myoinositol, mungkin ada yang masih ingat ya. Ini adalah turunan karbohidrat ya. Berarti namanya dia jadi fosfatidil inositol. Gitu. Kemudian kalau misalnya isinya gliserol ya berarti namanya fosfatidil gliserol. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia membentuk suatu dimer ya, berarti dia akan namanya adalah difosfatidil gliserol. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita balik ke sini nak ya, ke asam lemak tadi mana ya. Nah nih, kalau misalnya kamu punya suatu asam lemak, di sini kan kita akan menemukan ada sisi yang polar, ada sisi yang non polar, ya enggak? Jadi kalau kamu lihat asam lemak di sini, kira-kira sisi polarnya itu bagian yang mana nak? Sisi polar dari suatu asam lemak itu bagian yang mananya? Kalau kamu lihat dari strukturnya. Kepalanya ya Bu, yang atas. Kepalanya, ya, atau bagian yang COOH-nya ini ya. Ini adalah bagian yang polarnya. Sementara rantai R-nya ini nak, dia adalah bagian non polarnya ya. Atau biasanya Ibu
menyebutkan istilahnya ada bagian kepala sama ekor ya. Jadi kalau suatu asam lemak itu dia ekor nonpolarnya itu satu ya. Ekor nonpolarnya satu di sini kan. Itu kalau asam lemak ya. Kalau misalnya kita punya triasilgliserol tadi. Nih mana? Nih contohnya. Berarti kalau triasilgliserol bagian polarnya dia yang mana? Bagian polarnya yang mana? Bagian polarnya itu yang sini, Nak. Nih, ya. Kepalanya itu yang sini. Kebayang nggak? Ini kelihatan nggak kursor Ibu ya? Nah, ini adalah bagian polarnya. Nah, sementara ekornya ini, ekornya itu adalah ekor yang non polar. Ya, kalau asam lemak tadi punya satu ekor, kalau triasil gliserol ya sesuai namanya ya, berarti dia punya 3 ekor yang sifatnya non polar. Seperti itu. Atau ekornya yang non polar itu ada 3 ya. Nah, kalau kamu punya gliseroposfolipid atau posfolipid, nanti bagian yang polar itu adalah bagian yang ini, Nak. Nih, bisa kamu bayangkan nih. Nih bagian yang ini adalah bagian yang polarnya. Ya, yang warna hijau, biru sama hitam ini, nah ini adalah bagian polarnya. Bagian non polarnya itu adalah ini, ya. Rantai R-nya ini adalah bagian non polarnya. Sehingga kalau kamu nanti, nah gini ya, kalau kamu gambarkan ya, atau misalnya kita lihat ini bentuk space filling model dari ini apa nih fosfatidilkolin ya, ini adalah senyawa fosfatidilkolin. Nah tadi kan yang terikat sama gugus fosfat, Ibu udah bilang ya tadi adalah senyawa-senyawa yang polar ya. Nah berarti nanti bagian yang ini Nak, itu adalah bagian polarnya. Nah dalam hal ini kamu bisa melihat nih, nanti kalau di space filling model ini bagian polarnya yang ini nih, kelihatan nggak ya? Kepala ini gitu ya, itu adalah bagian polarnya. Nah sementara bagian non polarnya itu adalah yang ini ya. Bagian non polarnya itu adalah yang ekor atau rantai R asam lemaknya ini. Ini ya, ekornya ini dia yang bagian non polar. Lah, ini kenapa Bu? Kok dia bengkok ya? Karena di sini dia di C yang nomor 2 itu ada apa? Oleat ya. Asam oleat itu kan dia adalah asam lemak yang tak jenuh, ada ikatan rangkapnya ya. Ya tentu saja kalau ikatan rangkap kan dia apa? Bentuk geometrinya kan juga pasti berbeda. Seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau kamu lihat ya fosfolipid ini Nak, kan kamu lihat kalau misalnya dia R-nya itu adalah kamu temukan mengandung ikatan rangkap gitu ya, kamu bisa bayangkan ini cuma satu ya Nak ya, cuma satu fosfolipid di sini. Kalau misalnya kamu punya banyak gitu ya, nah itu tentu saja dia akan apa? Akan memiliki bentuk yang acak ya, atau entropinya dia akan semakin besar ini kan, ya enggak? Kalau dibandingkan kalau misalnya dia ikatannya tunggal ya, atau dia asam lemaknya jenuh gitu ya. Kan kalau yang lurus-lurus gini kan relatif lebih rapi kan strukturnya gitu. Ya, biasanya kan kalau yang acak-acakan itu dia akan memiliki entropi dia yang lebih besar. Seperti itu. Oke, nyampe sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Bisa dipahami? Masih bisa ngikutin? Untuk menentukan bagian yang polar dan non polar, nanti kalau ditanyain bisa paham? Paham, Bu. Jadi kalau misalnya kamu suruh menunjukkan mana bagian polarnya, mana bagian non polarnya, itu nanti dipahami. Nah, ini slide yang terakhir deh ya, Nak ya. Ini yang terakhir di sini, kalau misalnya kamu punya suatu fosfolipid, tadi kan Ibu udah bilang ya, fosfolipid itu C1 sama C2-nya dia isinya adalah asam lemak ya. C3-nya dia adalah yang gugus fosfatnya. Nah, sebenarnya kita nanti bisa, misalnya kamu pengen tahu ya, fosfolipid itu nanti komposisinya apa ya? Asam lemak yang ada di C1 sama C2 itu asam lemak apa ya? Kemudian yang menempel di fosfat itu gugus fungsi apa? Apa senyawa apa di sini? Nah, kita bisa kalau misalnya kamu pengen tahu ya, siapa yang ada di R1, R2 gitu ya, itu kita bisa menganalisisnya dengan bantuan dari enzim. Nah, ya, mungkin kamu masih ingat kan kalau enzim dia bekerja secara spesifik gitu ya. Nah, jadi kita bisa nanti di sini minta bantuan dari enzim fosfolipase ya. Artinya kalau kamu punya enzim fosfolipase A1 gitu ya, nama enzimnya fosfolipase A1, dia yang akan memutuskan ini Nak ya, ikatan pada di bagian yang sini ya, di C yang nomor 1 ini. Kalau dia yang fosfolipase A1.
Kalau fosfolipase A2 dia kan motongnya di sini nak, ya di bagian yang sininya. Artinya kalau dia menggunakan fosfolipase A1 berarti ini kan kepotong ya. Nah kita akan menghasilkan ini yang ibu tandain ini. Nah itulah yang nanti kita analisis lebih lanjut senyawa apa dia yang terkandung di situ. Ya. Nah, jadi dipotong dulu dengan menggunakan enzim. Kalau kamu ingin memotong di bagian fosfatnya, nah nanti kamu bisa menggunakan fosfolipase C. Kalau fosfolipase C dia motongnya di bagian sini. Ya. Fosfolipase D dia motongnya di bagian ini gitu. Jadi ini misalnya Ibu ambil contoh ya, ada suatu fosfolipid, kemudian dia dipotong dengan fosfolipase A. A-nya adalah yang A2, artinya dia kepotongnya di bagian sini kan. Nah, ini ya, di bagian sini. Sehingga nanti kita akan menemukan ini ya, asam lemak yang ada di C2 gitu ya. Untuk selanjutnya kita bisa analisis. Cara analisisnya seperti apa ya? Kita bisa menganalisisnya apa? Menggunakan ini bisa ya, kromatografi ya kita bisa ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk penentuan strukturnya gitu juga bisa. Biasanya kita pisahkan dulu, baru nanti kita tentukan senyawa apa itu ya. Artinya kita bisa untuk melihat komposisi dalam fosfolipid itu biasanya sih yang sering kita gunakan tekniknya itu adalah dengan melibatkan enzim. Seperti itu. Oke. Nah, kalau ini plasmalogen ya, dia adalah turunan dari fosfolipid. Nah, ini bedanya apa? Ini ya, ini kan C nomor 1 nih, yang gue tunjukkan. Ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3. Kan tadi kalau fosfolipid, ciri-cirinya di C nomor 3-nya adalah gugus fosfatnya kan? Gitu kan? Nah, C nomor 1 sama nomor 2 itu adalah asam lemaknya kan? Nah, tetapi kalau plasmalogen ya, itu adalah senyawa turunan dari fosfolipid yang C nomor 1-nya itu dia bukan asam lemak lagi nak di sini yang mengisi. Ya. Yang mengisi dia bukan ester ya, ini CO ya. Dia kan apa namanya ikatannya ester di sini. Nah, tapi ikatannya adalah ester. Gitu ya. Nah, itu biasanya apa kayak contohnya etanolamin, kolin ya, serin itu nanti sering dia akan ditemukan ya dalam bentuk plasmalogen. Jadi ini turunan dari fosfolipid ya nak ya. Diingat-ingat C nomor 1-nya itu bukan isinya bukan asam lemak ya, tetapi ini bisa ya bisa diisi dengan senyawa apapun gitu ya yang mengandung ikatan ester di sini. Oke, 13.59. Mungkin untuk hari ini Ibu kuliahnya nyampe sini aja dulu. Ini mah kalau mau diterusin ke yang lain-lain itu nanti kita akan belajar nih, nanti kita akan ketemu mungkin ada yang kamu sebut kolesterol ya. Nah, kolesterol itu nanti dia adalah bagian dari steroid, tapi kita akan membahasnya mungkin di pertemuan yang akan datang ya. Jadi kita Ibu batasi dulu hari ini kita baru belajar sampai dengan kelompok yang ketiga ya, sampai dengan fosfolipid. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan tidak? Cukup? Untuk hari, kan besok kan kita libur tuh ya. Untuk penggantinya hari Sabtu bisa? Jam berapa, Bu? Hari Sabtu kemarin kita sepakati jam berapa? Jam 10 apa jam 9 ya, Bapak Ibu? Hari Sabtu bisa? Jam 10 aja, Bu. Jam 10 aja. Bu. Oke, boleh lah ya. Jadi, yang lain gimana? Setuju? Hari Sabtu jam 10 buat pengganti hari Jumat? Oke, jadi hari Jumatnya silahkan libur dulu ya kalian. Nanti kita penggantinya adalah di hari Sabtu. Nanti kita lanjutkan ya. Pembahasan masih tentang lipid. Ya, diingat-ingat hari Sabtu jam 10 ya. Oke, ini ada yang sudah screenshot nak untuk nanti laporan Ibu. Udah? Sudah, Bu. Oke, nanti jangan lupa diletakkan di WA group. Ini kalau yang udah dioret-oret nanti sekalian aja ya. Ini mungkin tadi ada beberapa yang udah nulis, mungkin lah ya di catatan kalian. Nanti Ibu serahkan kalau udah. Ini kan pembahasannya baru berapa slide ya. Nanti kalau udah banyak slide yang Ibu coret-coret baru Ibu kasih ke kalian ya slide-nya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup kelas kita sampai sini. Insya Allah ketemu lagi hari Sabtu jam 10 ya dengan link Gmeet yang sama. Ibu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.